Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginputkan data absensi secara manual. Di sini sudah tampil menu dashboard dari subadmin OPD-nya masing-masing. Pada bagian kiri bisa kita lihat menu untuk subadmin. Di sini ada data jabatan, data pegawai, data absensi, data kegiatan, data laporan, dan administration, dan juga menu-menu lainnya. Jadi kita fokus untuk di menu data absensi ya Bapak Ibu. Kita klik saja data absensi yang ada di sini, maka akan tampil halaman data absensi pada periode Maret 2024 di OPD-nya masing-masing. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengganti periodenya. Misalnya kita ganti pada bulan Februari, kita klik submit yang ada di sini, maka akan tampil data absensi pada bulan Februari tahun 2024. Jadi kita bisa lihat di sini ada ikon centang hijau dan juga ada status absensi lainnya. Nah, jadi di sini seperti DL ini dinas luar, A ini alfa atau tanpa keterangan, I di sini izin, ini ada bintangnya, nanti saya jelaskan. Terus S ini sakit, C ini cuti, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita akan mencontohkan bagaimana cara menginputkan status presensi dan juga input manual untuk kehadirannya. Jadi di sini ada dua bagian ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin menginputkan status presensi itu apa? Jadi status presensi itu adalah status ketika Bapak Ibu tidak hadir di kantor, melainkan Bapak Ibu sedang berada di luar untuk melaksanakan tugas, apakah itu cuti, apakah itu alfa, izin, dan lain sebagainya. Jadi status presensi itu menandakan Bapak Ibu tidak berada di kantor. Jadi untuk data presensi, status presensi tadi Bapak Ibu bisa menginputkannya dengan mengklik nama pegawainya. Jadi di sini saya contohkan di nomor 6 ini P. Herman Sutoyo, diklik saja, maka di sini akan tampil data absensinya pada bulan Februari. Jadi di sini bisa kita lihat detail dan keterangannya seperti apa. Nanti ini bisa Bapak Ibu lihat secara detailnya tentang potongan dan keterangan ini di peraturan Bupati yang mengatur tentang TPP ASN ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada menu untuk menginputkan status presensi, bisa kita klik saja, maka akan muncul sebuah pop-up. Di sini kita bisa lihat ada alasannya, bisa kita pilih. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada list atau daftar alasan yang bisa Bapak Ibu inputkan. Yang pertama tanpa keterangan, cuti, sakit, dinas luar, izin, cuti, WFH, tugas luar, tugas belajar, izin belajar. Jadi di sini beberapa status yang bisa Bapak Ibu pilih ketika ingin menginputkan status presensi. Terus kita pilih tanggal berapa yang kita ingin inputkan status presensinya. Setelahnya kita bisa mengisi keterangan yang ada di sini. Ini wajib diisi ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menginputkan di sini misalnya dinas luar,
tanggal 12 misalnya. Maka untuk keterangan di sini Bapak Ibu wajib menginputkan nomor suratnya ya Bapak Ibu. Nomor surat dinas luar. Jadi Bapak Ibu bisa menginputkan nomor suratnya yang ada di kolom keterangan yang ada di sini. Baik, seperti itu. Kita kembali, kita pindah ke bulan Maret untuk uji coba. Kita klik submit. Nah, di sini karena datanya masih kosong, maka kita bisa lakukan uji coba di sini. Kita klik lagi di nama P. Herman Sutoyo. Maka kita klik input status presensi, kita pilih alasannya, misalnya dinas luar tadi. Kita klik tanggalnya, tanggal 11 misalnya. Maka di sini Bapak Ibu bisa menginputkan sesuai dengan nomor SPT misalnya Bapak Ibu. Misalnya nomornya berapa. Kita klik submit. Data presensi berhasil diinputnya Bapak Ibu. Di sini data dinas luarnya sudah masuk. Kita contohkan satu lagi untuk menginputkan status izin. Kita pilih misalnya tanggal 12, 14, 13, 14, 15. Di sini bisa kita lampirkan keterangannya adalah sesuai dengan surat izin nomor misalnya kita klik submit. Nah, data izinnya sudah berhasil diinput. Di sini masih tertulis DL. Di sini masih ada bug ya dari sistemnya Bapak Ibu. Jadi di sini masih tertulis DL. Tapi tidak masalah karena ini sudah betul di daftarnya sudah masuk izin. Keterangannya izin. Jadi di sini tidak masalah, bisa kita abaikan terlebih dahulu. Maka setelah masuk kita bisa lihat detail datanya di tabel di bawah ini. Untuk detail potongan di sini bisa kita lihat izinnya ada dua jenis. Yang pertama ada bintangnya seperti ini dan yang tidak ada bintangnya. Kita lihat yang tidak ada bintang di sini terkena potongan 1,5 untuk masuk dan 1,5 untuk pulang. Jadi totalnya adalah 3%. Jadi untuk potongan Bapak Ibu bisa melihat secara rinci di peraturan Bupati mengatur tentang TPP ASN-nya Bapak Ibu. Jadi di sini untuk izin yang lebih dari 3 hari maka akan dikenakan potongan sebanyak 3% per harinya. Jadi untuk lebih detailnya Bapak Ibu bisa cek di peraturan bupatinya. Baik, kita kembali lagi, kita lihat. Maka di sini sudah muncul detail dari status presensi. Nah, mungkin begitu cara untuk menginputkan status presensi yang ketika pegawai bersangkutan tidak sedang berada di kantor. Terus yang kedua ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menginputkan data absensi secara manual atau data kehadiran pegawai secara manual, ini dilakukan ketika di tempat Bapak Ibu belum tersedia fingerprint ataupun sudah tersedia fingerprint namun mesin fingerprintnya bermasalah, baik itu tidak ada jaringan, sedang error, mati lampu dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa menginputkan data presensinya secara manual.
Jadi untuk menginputkan data presensi secara manual, Bapak Ibu bisa langsung klik saja pada tanggalnya ya Bapak Ibu. Di sini misalnya kita klik tanggal 1 di sini atas nama Pak Herman. Nah, kita klik saja di sini langsung, maka akan muncul pop-up-nya. Di sini kita cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai namanya dan tanggal berapa. Terus untuk jam masuk di sini kita lihat sudah otomatis terisi sesuai jam default masuk kantor, yaitu jam 7.30. Ini bisa Bapak Ibu sesuaikan ya, untuk jam masuk dan jam pulangnya bisa Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan data realnya. Jadi misalkan di tempat Bapak Ibu belum tersedia mesin fingerprint, misalnya masih menggunakan absen manual, menggunakan kertas, bisa kita input jam masuk sesuai dengan data yang ada di kertas, data jam yang tertulis di kertas. Di sini misalkan kita contohkan untuk menginputkan jam 7.32 lewat 10 detik. Nah, biasa kalau di kertas kan tidak sampai detiknya ya Bapak Ibu. Mungkin yang ada detiknya itu di mesin fingerprint. Jadi untuk detik Bapak Ibu bisa dikira-kira saja, yang penting untuk jam dan menitnya sudah sesuai. Terus untuk jam pulangnya, jika Bapak Ibu hanya ingin menginputkan jam masuk saja terlebih dahulu, jam pulangnya belum, maka Bapak Ibu bisa mengosongkan jamnya, jam pulangnya ya Bapak Ibu. Jadi di sini bisa diganti saja, dibuatkan seperti ini 0000. Terus untuk keterangannya, nah untuk keterangannya Bapak Ibu wajib ya untuk mengirimkan surat. Jika Bapak Ibu ingin menginputkan absen secara manual, jadi di sini lebih diketatkan lagi ya Bapak Ibu untuk para admin yang menginputkan presensi kehadiran pegawainya secara manual, harus berkirim surat terlebih dahulu ke Dinas Kominfo. Alasannya seperti apa untuk mengajukan permohonan presensi secara manual. Jadi di sini bisa dituliskan nomor suratnya, misalnya Bapak Ibu mengajukan permohonan untuk input data absen secara manual dikarenakan belum tersedianya mesin absen misalnya. Jadi Bapak Ibu tinggal tulis saja nomor suratnya yang ada di sini sesuai dengan nomor surat misalnya. Kalau mau lebih lengkap disertakan juga tentang permohonan input absen secara manual misalnya. Jika sudah, maka Bapak Ibu bisa submit saja datanya. Maka data absensi sudah berhasil diinput. Kita bisa lihat di sini sudah berubah menjadi centang berwarna hijau. Kita bisa klik untuk melihat detailnya, maka data sudah masuk. Data jam masuknya sudah masuk. Untuk jam pulangnya, jika sudah ada datanya, Bapak Ibu bisa update juga di sini. Misalnya jika di tempat Bapak Ibu untuk waktu pulangnya masih belum bisa menggunakan mesin fingerprint, maka Bapak Ibu bisa menginputnya lagi di sini. Jadi di sini kita sesuaikan saja jamnya sesuai dengan data absen manual yang ada di kertas. Di sini disesuaikan saja nomor suratnya sesuai nomor surat sekian misalnya. Kita update saja, lalu data berhasil diupdate, kita lihat lagi, maka datanya sudah berhasil diupdate.
Jika sudah seperti ini maka tidak bisa dilakukan update lagi ya Bapak Ibu, jika sudah berwarna abu-abu seperti ini. Maka seperti itu untuk menginputkan data kehadiran secara manual. Jadi tadi ada dua cara. Yang pertama menginputkan status presensi dengan mengklik namanya terlebih dahulu, baru menginputkan status presensi. Terus yang kedua menginputkan data kehadiran secara manual, bisa langsung mengklik tanggal yang kosong, yang tanda silang seperti ini, yang berwarna biru ya Bapak Ibu. Untuk merah tidak bisa diklik karena hari libur. Baik, selanjutnya di sini ada menu tambahan untuk menginputkan absensi apel dan olahraga. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menginputkan apel pagi, apel sore, apel gabungan, dan olahraga bersama. Jadi jika di OPD Bapak Ibu ada melaksanakan apel pagi dan apel sore, maka Bapak Ibu bisa menginputkannya di menu ini. Misalnya di sini kita masukkan apel pagi pada tanggal 4. Lalu di sini kehadiran pegawainya bisa disesuaikan, misalkan di sini tanpa keterangan, di sini cuti, di sini sakit, dan bawah dinas luar misalnya. Jika sudah sesuai maka Bapak Ibu bisa submit. Data absen event berhasil diperbaharui. Untuk melihatnya kita bisa klik lihat kehadiran. Nah, di sini sudah masuk pada tanggal 4. Sudah masuk datanya. Untuk keterangan di sini ada pemotongannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cek di peraturan bupatinya. Untuk tanpa keterangan di sini nanti Bapak Ibu bisa cek yang mana yang kena potongan dan yang mana yang tidak kena potongan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk menginputkan data presensi secara manual dan juga menginputkan data absensi apel dan olahraga. Baik, mungkin sekian dulu Bapak Ibu tutorial untuk di menu atau di modul data absensi. Nanti kita lanjutkan di modul-modul yang lainnya. Baik, mungkin sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.